Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini saya akan melakukan review film bioskop, bukan film Indonesia, tetapi film Amerika, digarap oleh 3 studio besar, Metro Goldwyn Mayer, Warner Bros Pictures, dan Amazon, MGM Studio. Ya, film yang sudah lama tidak terdengarnya, salah satu film yang cukup melambungkan nama Ben Affleck, yaitu The Accountant 2. Nah, garis besar film ini adalah bagaimana seorang agen, bahkan bisa dibilang agen ganda, karena dia punya kemampuan banyak baik di atas meja maupun di lapangan. Di satu sisi dia bisa jadi ahli strategi, ahli pembacaan lapangan, dan ahli menembak, ahli pertarungan jarak dekat kalau di lapangan. Tetapi dia juga seorang accounting forensik, dan setelah di film awalnya dia punya luka dan bagaimana dia mengadaptasi luka terus menjadi orang yang lebih punya nilai dalam segi sosial dan masyarakat. Sekarang filmnya juga terkesan adalah pembalikan dari gaya film pertama. Kalau gaya pertama mengenal secara pribadi, secara natural, film kedua itu kayak bagaimana orang-orang di luar atau sebuah kejadian yang di luar dirinya si Wolf yang diperankan Ben Affleck sebagai akuntan merangkap agen lapangan, agen pemerintah itu jadi seorang yang menanggapi ke sebuah kejadian di luar yang cukup berkenaan dengan dia. Jadi awalnya ya dia bermasyarakat selama ini hingga suatu ketika temannya meninggal. Dia mencari tahu kenapa temannya meninggal. Dia tahu ada sebuah kejadian besar. Akhirnya dia mengambil tindakan untuk menyelesaikan kasus ini. Meskipun kalau kita lihat ada hal yang membuat kita kaget, misalnya dalam penulisan cerita atau pembabakan di mana hampir 3/4 dari cerita yang ada atau selama 2 jam lebih 3/4-nya berisikan drama. Hampir film itu cuma ngomongin 2 sisi, di mana seorang Maiden bukan May Medina ingin menyelesaikan sebuah kasus, tapi tidak memiliki orang yang bisa ditanyai atau membantu dia dalam kasus, hingga dia teringat Wolf, terus dia minta saran Wolf, tetapi Wolf masih sedikit ogah-ogahan, hingga dalam perjalanan filmnya akhirnya si Wolf yang sekali lagi diperankan oleh Jeff Affleck mau membantu. Apalagi ada temennya Brex yang seorang agen dan pria tangguh yang benar-benar cukup membacking Wolf. Meskipun Wolf tuh punya tenaga lain yang dalam membantu dia, kayak tim belakangnya yang juga orang yang rata-rata berkebutuhan khusus lah. Oke, kalau saya ditanyakan apakah 2 jam itu cukup worth it, ya sangat worth it, karena di satu sisi saya perlu film baru untuk membandingkan
Pengampungan di Bukit Duri, meskipun levelnya ada di level berbeda, tetapi di sisi lain, ya film-film cerita seperti inilah yang menurut saya ringan ditonton dan cukup bisa dimengerti. Apalagi bagaimana kamu punya support system yang karakternya berbeda dengan kamu, dan kalau dilihat dari orang di luar lingkaran kamu, ada seseorang yang benar-benar menemani kamu dalam menyelesaikan semua permasalahan itu, ada. Itulah yang diceritakan dalam inti film ini. Tidak perlu Medina melakukan investigasi atau plotnya si Wolf yang mencoba berhidup normal, tetapi pada saat dia ngomongin aksi, sosok Brex yang diperankan oleh Jones Bertana itu adalah orang yang benar-benar ngomongin seseorang yang menjadi penyeimbang atau support system dalam kehidupan orang yang sebenarnya ada kalanya butuh dibantu. Mungkin si Wolf itu cerdas banget, tetapi dalam kadang-kadang berkomunikasi orang, jadi orang merasa canggung. Nah, tiba-tiba dalam film ini, kecanggungan itu diadaptasi oleh sosoknya Jon Bernthal yang memerankan Brex yang orangnya ceplas-ceplos, orangnya bener-bener punya emosi yang kuat, tapi bener-bener menyambung dan memberi ikatan kuat terhadap Wolf yang terasa dingin, terasa kayak tidak menganggap orang lain ada, tetap bisa yang kita lihat adalah keseimbangan dalam dalam menontonnya. Itulah yang menjadikan serasa kalau kita nonton film-film seperti ini, kita jadi orang ketiga yang melihat situasi secara langsung dan merasa mereka adalah sisi yang mengimbangi satu sama lain. Jadi jadi kalau saya katakan mungkin beberapa film Indonesia punya gaya cerita yang kompleks seperti pengampungan pengampungan di Pulau Duri hari ini, ataupun ke Roma Eli yang didasarkan dari buku yang cukup bestseller juga di bawah penerbit yang nggak kaleng-kaleng. Tapi ya di satu sisi film ini memang kalau dikatakan apakah satu sisi kalah jelas dari beberapa film yang ngandalin drama, ya kalah kelas, tetapi dalam sisi aksi ya masih bisa dikompromikan, apalagi kalau lihat lebih ke dalam chemistry-nya yang menjadi sebuah andalan dalam film ini, yang menjadikan lebih soft untuk orang-orang yang mungkin kalau nonton Pengepungan di Bukit Duri merasa terlalu berat, nonton beberapa film lain merasa terlalu menye-menye. Misalnya habis sebelum nonton Jumbo sama anak tapi pengen nonton satu film dulu, ya udah kamu nonton film ini merasa ya lebih adaptasi lah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika suka silahkan like video ini, subscribe pendapat Joseph. Jika ada kritik, saran, terus komentar. Jika ada keinginan berinvestasi, silahkan klik link Saweria di deskripsi. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.